Anies Baswedan berdampingan dengan siapapun, yang penting bukan kepanjangan dari rezim dan sosok yang juga sama-sama mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan yang ada di dalam survei-survei yang sudah sama kita ketahui, katakanlah AHY, monggo mau berpasangan dengan Gatot Nurmantio, saya pikir tidak ada masalah, sehingga tidak perlu lagi terbelenggu dengan harus berdampingan dari sosok mewakili suara di Jawa Timur, harus Nahdliyin dan seterusnya. Sehingga saya bersyukur kalau memang Ibu Khofifah menolak menjadi cawapres Anies, mungkin beliau bisa lebih fokus konsentrasi memimpin Jawa Timur di periode yang keduanya ini, sehingga Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, Gatot Nurmantio, atau siapapun yang ada di dalam survei-survei yang sudah sama kita ketahui, yang punya elektabilitas tinggi, insya Allah Anies Baswedan akan tetap terpilih menjadi Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, sampai malam hari ini sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan masih menjadi teka-teki dan belum ada kepastian secara resmi. Namun di antara sekian banyak tokoh yang digadang-gadang menjadi pendamping dari Anies Baswedan adalah sosok Khofifah Indar Parawansa. Beliau adalah Gubernur Jawa Timur saat ini ya. Dan mengapa Khofifah? Karena oleh sebagian pihak dianggap Khofifah ini bisa menutupi kekurangan Anies Baswedan. Khofifah ini dianggap mewakili suara di Jawa Timur, di mana Anies Baswedan dianggap lemah di situ, kemudian dianggap sebagai sosok yang mewakili kaum Nahdliyin, di mana juga Anies Baswedan dianggap juga lemah di situ. Tetapi malam hari ini ada sebuah berita di mana Khofifah menyatakan menolak menjadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Di sini ada berita dari CNN Indonesia. Nasdem sebut Khofifah tolak jadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem mengaku tak lagi mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri mengaku partainya sempat menjalin komunikasi dan menawari Khofifah untuk mendampingi Anies. Namun yang bersangkutan tak menerima tawaran tersebut. Dia nggak mau atau nggak berani, ucap Gus Coy, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi Jumat 21 Juli. Hari ini ya, hari ini Jumat malam Sabtu. Nama Khofifah sempat santer dikabarkan masuk dalam bursa cawapres Anies usulan Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengaku sempat berkomunikasi dengan Khofifah soal itu, termasuk dalam penjaringan nama wapres dan sebagainya. Tadi disebut Bu Khofifah memang satu dari sekian orang yang memang kita berkomunikasi, kata Sugeng akhir Maret lalu. Sementara itu Gus Coy mengatakan saat ini partainya tak sedang mendorong sosok tertentu untuk mendampingi Anies. Ia bilang partainya telah menyerahkan sepenuhnya urusan cawapres kepada Anies. Anies dalam beberapa kesempatan selalu irit bicara saat ditanya soal cawapres pendampingnya. Ia menyebut sosok cawapres akan diumumkan dalam waktu yang tepat. 3 partai pendukung Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat memastikan nama cawapres telah di kantong Anies dan hanya tinggal diumumkan. Sahabat Mezeng Pasuruan, dengan menolaknya Khofifah menjadi pendamping Anies Baswedan, menurut saya justru hal yang positif ya. Karena Anies tidak lagi disandera dengan pemikiran-pemikiran bahwa Anies harus bersanding dengan sosok yang mewakili suara di Jawa Timur, Anies harus didampingi oleh sosok yang mewakili kaum Nahdliyin. Karena memang kalau kita menganalisa bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya ya, ketika tahun 2004 misalkan ya,
2004 itu awal dari pemilihan presiden secara langsung. Di mana waktu itu ada calon yang dianggap sangat kuat, yaitu Mega Hasyim. Megawati bergandengan dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Waktu itu pemikirannya juga hampir sama. Megawati dianggap sosok nasionalis, kemudian harus didampingi oleh sosok yang mewakili tradisionalis, mewakili kaum Nahdliyin. Bahkan waktu itu beliau Kiai Haji Hasyim Muzadi itu sangat representatif mewakili kaum Nahdliyin karena ketua umum pada saat itu, ketua umum PBNU, didukung oleh sekian banyak pondok pesantren khususnya di Jawa Timur. Tapi ternyata pada saat itu kalah dengan SBY JK, SBY Yusuf Kala. Yang waktu itu tentu SBY diperspektifkan sebagai sosok nasionalis didampingi oleh JK yang juga tidak sepenuhnya mewakili kaum Nahdliyin ya, karena bukan ketua umum, bukan sosok yang betul-betul bisa dianggap mewakili kaum Nahdliyin. Apalagi saat itu berhadapan dengan ketua umum PBNU ya, Kiai Haji Hasyim Muzadi. Tapi nyatanya, faktanya SBY JK bisa menang pada saat itu. Kemudian pemilu berikutnya tahun 2009 ya, 2009 ada pemilu lagi Pilpres. Pada saat itu yang dianggap kuat adalah Mega Prabowo ya. Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto. Ya sama-sama mewakili nasionalis, tapi betul-betul kuat pada saat itu ya, mewakili partai besar. Kemudian ada Wiranto Yusuf Kala. Nah, Wiranto digambarkan sebagai sosok nasionalis lah ya, dianggap begitu. Kemudian berdampingan dengan JK dianggap tokoh tradisionalis yang pada saat itu bisa satu-satunya ya yang waktu itu mewakili kaum Nahdliyin lah ya, karena waktu itu kalau tidak salah JK masih ada di dalam kepengurusan struktur di PBNU. Tapi nyatanya Mega Prabowo kemudian Wiranto Yusuf Kala, suaranya kalah. Pada saat itu yang menjadi pemenang adalah SBY Budiono yang sangat tidak populer. Budiono pada saat itu ya, Wapres Budiono sangat tidak populer, tidak mempunyai massa yang konkret, tidak mempunyai elektabilitas yang tinggi, tapi nyatanya bisa menang pada saat itu. Itu artinya memang pada saat itu bukan faktor Wapresnya, tapi faktor SBY-nya. Ya, faktor SBY-nya itu yang menjadi daya tarik masyarakat yang menginginkan pada saat itu adanya perubahan. Kemudian kalau kita mengacu kepada Pilpres berikutnya tahun 2014, di situ yang terpilih adalah Jokowi JK. Ya, Jokowi Yusuf Kala itu mengalahkan Prabowo Hatta Rajasa. Kemudian di Pilpres berikutnya tahun 2019 yang kemarin ini, yang terpilih adalah Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Ya memang pada saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Rois Am PBNU, tentu sangat representatif mewakili suara kaum Nahdliyin. Tetapi menurut saya bukan faktor Kiai Haji Ma'ruf Aminnya, tapi memang faktor Jokowinya yang terlalu kuat ya, incumbent apalagi pada saat itu. Jadi intinya pada Pilpres sebelumnya itu faktor SBY-nya, bukan faktor Wapresnya. Ya Wapresnya tidak menjadi faktor yang sangat menentukan menurut saya. Begitu juga di era Jokowi 2 periode terpilih juga faktor Jokowinya. Artinya dikotomi antara nasionalis, kemudian harus berdampingan dengan kaum agamis, kemudian modernis, harus berdampingan dengan tradisionalis, menurut saya sudah tidak begitu relevan pada saat ini. Artinya Anies Baswedan berdampingan dengan siapapun, ya, yang penting bukan kepanjangan dari rezim ya, yang penting bukan kepanjangan dari rezim dan sosok yang juga sama-sama mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan yang ada di dalam survei-survei yang sudah sama kita ketahui, katakanlah AHY, monggo mau berpasangan dengan AHY, mau berpasangan dengan Gatot Nurmantio, saya pikir tidak ada masalah, sehingga tidak perlu lagi terbelenggu dengan harus berdampingan dari sosok mewakili suara di Jawa Timur, harus Nahdliyin dan seterusnya. Karena faktanya dari pemilu ke pemilu presiden itu ternyata memang faktor yang
menjadi kunci kemenangannya adalah faktor presidennya lah. Hari ini faktor kuncinya adalah Anies Baswedannya yang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin perubahan di negara kita ini. Jadi mau berpasangan dengan siapapun, yang penting tadi itu adalah mempunyai visi misi perubahan dan perbaikan, bukan kepanjangan dari rezim yang banyak umat rakyat kecewa. Saya pikir Anies Baswedan akan tetap berpeluang besar untuk terpilih menjadi presiden 2024-2029. Jadi itu analisa berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita paparkan tadi, sehingga saya bersyukur kalau memang Ibu Khofifah menolak menjadi cawapres Anies, mungkin beliau bisa lebih fokus konsentrasi memimpin Jawa Timur di periode yang keduanya ini, sehingga Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, Gatot Nurmantio, atau siapapun yang ada di dalam survei-survei yang sudah sama kita ketahui, yang punya elektabilitas tinggi, insya Allah Anies Baswedan akan tetap terpilih menjadi presiden 2024. Saya pikir itu, sahabat Amazing Pasuruan. Mudah-mudahan kita berharap, sekali lagi, Bapak Anies Baswedan segera mengumumkan cawapresnya yang terbaik, yang sama-sama mempunyai visi misi perubahan dan bukan kepanjangan dari rezim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.